Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut. Oke, di sini saya punya cos 45 derajat sama dengan berapa teman-teman? Ya, setengah akar 2 ya teman-teman. Nah, soal seperti ini bisa langsung kita jawab karena cos 45 derajat itu termasuk ke dalam sudut-sudut istimewa. Nah, tapi kalau soalnya seperti ini, cos 15 derajat sama dengan susah ya teman-teman. Tapi sebetulnya nggak susah juga karena kalau kita paham konsep jumlah dan selisih dua sudut, kita bisa mengubah bentuknya ini menjadi seperti ini. Nah, cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ini kan sama saja dengan cos 15 derajat. Nah, kemudian misalnya saya jabarkan seperti ini, apakah sama dengan yang di sini? Tidak ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, itu dia punya rumusnya tersendiri. Dan untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, dia juga punya rumus tersendiri. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, tidak bisa kita jabarkan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, karena kita ingin menjawab soal yang ini, maka pertama-tama kita harus tahu atau kenalan dulu sama rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, yang pertama kita punya sin. Sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian yang kedua, ini dalam bentuk pengurangan. Nah, untuk sin teman-teman perhatikan polanya yaitu sin cos sin. Sin cos sin ya teman-teman. Kalau dia tambah, ini di sini juga tambah. Kalau dia kurang, di sini dia juga kurang. Nah, sekarang yang cos. Cos alfa ditambah beta. Nah, lihat polanya di sini. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Di sini polanya cos sin ya teman-teman. Nah, awalnya tambah menjadi kurang. Nah, kalau dia kurang akan berubah menjadi tambah. Nah, cos sin ya teman-teman. Cara ngapalnya begitu ya. Kemudian untuk tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, teman-teman, di sini kalian perhatikan jika dia tambah, maka yang di bawah ini akan berubah menjadi kurang. Kalau dia kurang, maka dia akan berubah menjadi tambah. Nah, teman-teman, kita lanjutkan untuk menjawab soal yang ini tadi. Nah, ini kan bentuknya cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, di sini kita gunakan yang selisih ini ya teman-teman, cos alfa dikurang beta. Nah, berarti dia akan menjadi cos 45 derajat, ini alfa, ini beta ya teman-teman. Jadi, alfa, ini beta. Cos sin ya teman-teman. Dan tanda minusnya itu berubah menjadi plus. Nah, cos 45 derajat, cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat, sin 30 derajat. Nah, tinggal kita cari, ini kan sudah dalam bentuk sudut istimewa, jadi bisa kita langsung ubah. Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Nah, ditambah sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 30 derajat itu setengah. Nah, kemudian kita kalikan setengah dikali setengah kan 1/4. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Ditambah setengah dikali setengah 1/4. Akar 2-nya kita tulis ulang. Kemudian, nah, di sini kan sama-sama 1/4. Bisa kita keluarkan sehingga menjadi setengah dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, agar teman-teman lebih paham, lebih mengerti, kita akan coba mengerjakan contoh soal ya teman-teman.
Yang pertama, nilai dari cos 255 derajat adalah, langsung aja kita kerjakan. Cos 255 derajat sama dengan, nah teman-teman, sudut istimewa itu kan paling tinggi 90 derajat. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk jumlah dan selisih dua sudut, maka 90 derajat ditambah 90 derajat kan cuma 180 derajat, nggak nyampe ke 255 derajat. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk relasi ya teman-teman, atau sudut berelasi. Nah, teman-teman masih ingat cos 180 derajat ditambah 75 derajat. Nah, ini sudut berelasi teman-teman. Ini kan sama aja dengan 255 derajat. Nah, sama dengan kita ambil yang ujungnya aja. Cos 75 derajat. Nah, 255 derajat ini kan dia berada di kuadran ketiga. Nah, cos di kuadran ketiga itu dia posisinya negatif, teman-teman. Nah, maka kita taruh di sini negatif. Nah, begitu, teman-teman. Kemudian, nah ini sudah bisa kita bentuk ke dalam bentuk jumlah dan selisih dua sudut. Berarti ini sama dengan negatifnya kita taruh di sini. Cos 45 derajat ditambah 30 derajat ya teman-teman. Nah, ini kan sama aja dengan 75 derajat. Nah, perhatikan teman-teman, masih ingat tadi rumusnya? Minus, kita letakkan di luar dulu. Kalau cos berarti dia cos sin ya teman-teman. Nah, berarti ini adalah cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Nah, ini perhatikan teman-teman, dia kan tandanya plus. Kalau cos dia plus, berarti di sini min ya teman-teman. Jangan sampai keliru ya. Sin 45 derajat sin 30 derajat. Nah, ini kan sudah dalam bentuk sudut istimewa ya teman-teman. Langsung kita ganti aja. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 dikurang sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, teman-teman, tinggal kita kalikan. Setengah dikali setengah 1/4. Akar 2 dikali akar 3 akar 6 minus. Nah, di sini setengah kali setengah 1/4. Akar 2-nya kita tulis ulang. Nah, minusnya kita kalikan ke dalam, teman-teman. Nah, berarti sini berubah ya tandanya. Berarti 1/4 akar 2 ini yang menjadi minus. Minus 1/4 akar 6. Nah, ini bisa kita keluarkan 1/4-nya. 1/4 dikali dengan akar 2 dikurang akar 6. Nah, teman-teman, ada nggak di opsi jawabannya? 1/4 akar 2 min akar 6. Jawabannya E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui A dan B adalah dua buah sudut yang terletak di kuadran 2. Jika sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan minus 12/13, maka nilai dari sin A dikurang B adalah, langsung kita jawab teman-teman. Sin A dikurang B. Nah, sin A dikurang B itu kan kalau untuk sin dia sin cos sin, teman-teman. Jadi sini sin A cos B
dikurang cos A sin B. Sin cos cos sin. Nah teman-teman, untuk sin A-nya sudah kita ketahui di soal itu 3/5 dikali cos B-nya ini negatif 12/13 dikurang cos A. Nah cos A ini belum diketahui ya teman-teman, sin B-nya juga belum diketahui. Nah kita cari dulu. Ini kan sin A 3/5, kita gambar dulu. Segitiga, ini adalah sudut A. Sin itu kan depan per miring. Berarti di sini adalah 3, miringnya 5. Nah, kita mencari yang di sini ya teman-teman. Karena cos A itu kan samping miring. Nah, sampingnya ini kita cari dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, teman-teman. Nah, berarti akar 5 kuadrat itu adalah 25 dikurang 3 kuadrat 9. Berarti 25 dikurang 9 itu 16. Akar 16 adalah 4. Nah, berarti cos itu sama dengan cos samping miring. Berarti 4/5. Nah, karena dia di kuadran kedua, teman-teman, cos itu di kuadran kedua dia negatif. Nah, maka di sini kita kasih negatif. Nah, berarti di sini cos A itu adalah minus 4/5. Nah, sekarang kita cari sin B. Diketahui kan cos B itu negatif 12/13. Kita gambar dulu segitiga siku-siku dengan sudut B cos samping miring. Berarti sampingnya 12, miringnya 13. Nah, kita cari yang di sini teman-teman. Berarti ini 13 dikali 13 berapa teman-teman? 169 ya teman-teman. Dikurang 12 kali 12 144 ya teman-teman. 169 dikurang 144 berapa teman-teman? 25 ya teman-teman. Berarti akar dari 25 adalah 5. Berarti kita dapat sin B itu adalah depannya ini kan 5. Berarti 5/13 ya teman-teman. Nah, sin di kuadran kedua itu dia positif ya teman-teman. Berarti ini sudah betul. Kalau cos tadi kan dia ini cos A. Kalau cos tadi kan dia di kuadran kedua itu negatif. Makanya kita tambahkan tanda negatif. Berarti di sini sin B-nya itu adalah 5/13. Nah, sama dengan 3 dikali negatif 12 itu berapa teman-teman? 36. 5 dikali 13 itu adalah 65. Nah, ini tandanya jangan lupa teman-teman negatif. Kemudian kita kalikan 4 kali 5 itu 20 per 20 per 5 kali 13 65. Nah, ini kan negatif.
kita kalikan dengan negatif, berarti dia di sini positif, teman-teman. Sama dengan negatif 36 ditambah 20, berapa teman-teman? Ini penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita tambahkan. Hasilnya itu adalah minus 16/65. Nah ini teman-teman, jawabannya berarti adalah yang B. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, teman-teman. Karena durasinya sudah terlalu panjang. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi ya teman-teman. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.